Oke, hari ini kita akan belajar membuat struktur organisasi. Nah, jadi struktur organisasi kita akan buat secara otomatis ya atau semi otomatis ya, karena di sini kalau misalkan mau didesain sedemikian rupa tentunya ada cara manualnya juga ya. Oke, langsung aja yang pertama kalian masuk dulu Microsoft Excel di sini ya. Berikutnya kalau sudah klik menu insert lalu di sini pilih illustration ya. Kemudian di sini pilih smart art. Oke. Nah, di sini ada kotak dialog atau jendela choose a smart art graphic ya. Oke. Di sini ada beberapa jenis yang harus teman-teman ketahui bahwa kalau misalkan untuk struktur organisasi atau struktur organigram ya, biasanya kita menggunakan hierarki di sini ya. Dan teman-teman di sini ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan. Yang pertama yang standar ini organization chart ya. Kemudian di sini yang kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan foto, di sini menggunakan picture organization ya. Kemudian di sini biasanya yang ada apa namanya ya, jabatan biasanya ya, ada jabatan, ada nama. Tapi sayangnya di sini tidak menggunakan foto ya. Di sini juga ada model kayak gini ya. Kemudian teman-teman tinggal pilih aja di sini salah satu dari model atau tipe organizationnya ya. Dan saya akan coba di sini menggunakan yang kedua ya, yang ada fotonya. Ini yang paling saya suka ini ya. Berikutnya kalau sudah klik OK. Nah, di sini ada otomatis muncul seperti ini ya. Oke, kita bisa atur di sini posisinya ya seperti ini. Misalnya di sini ada picture, ada teks ya. Nah, teman-teman bagaimana cara menggunakannya? Nah, oke. Di sini bisa lihat di sini ada tipe your texture ya. Berarti di sini ada masukkan teks di sini ya. Dan teman-teman sebelum lanjut ke memasukkan teks nama-namanya terlebih dahulu bisa kita lihat. Ini kita bisa mengatur panjang dan lebarnya atau tingginya ya dari menu apa? Dari menu format ya. Oke, lalu pilih size di sini. Di sini ada height, ada height-nya berarti teman-teman bisa mengatur di sini ya height-nya tuh ya kayak gini. Oke, lalu bagaimana kalau ingin mengatur kotaknya ininya ya. Nah, kalau mengatur kotaknya teman-teman bisa menggunakan atau mengklik dulu objeknya, lalu di sini pilih format dan di sini ada size ya. Oke, kayak gitu ya. Ya, biasanya teman-teman kalau misalnya ingin kotaknya bersamaan, ingin diatur tidak satu persatu ya. Jadi teman-teman tinggal mengatur ininya aja. Ini caranya tekan shift kemudian pilih kotak-kotaknya kayak gini. Lalu kita pilih format, lalu di sini pilih height ya. Misalnya terlalu kecil ya. Misalkan 2 misalnya ya. Oke, kayak gini ya. Atau misalnya 2 atau 1, sekian ya. Nah, kayak gini ya. Kemudian ini wide-nya teman-teman bisa dilebarin. Nah, kayak gini ya. Oke, ya, seperti ini. Dan silakan atur-atur aja teman-teman. Atur-atur aja misalnya ingin ukurannya seperti apa, ini tinggal tentuin aja kayak gini ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini misalnya di sini kita akan menambahkan di sini ada teks ya. Berarti di sini juga bisa nulis, di sini juga bisa nulis ya. Misalnya di sini adalah Alicia, misalkan Alicia ya namanya. Kemudian jabatannya tekan shift enter ya, shift enter. Kemudian misalnya di sini adalah direktur ya, direktur kayak gini. Dan jangan lupa teman-teman kalau misalnya ingin membedakan antara nama dan jabatan, kita bisa blok, kemudian bisa format, kemudian di sini pilih colornya, misalnya warnanya kuning ya gini ya. Oke, ini adalah Alicia direktur. Lalu bagaimana misalkan Alicia ini fotonya, tinggal klik aja pilih offline ya, atau teman-teman bisa dari sini ya. Oke, pilih yang ini. Kemudian ini fotonya teman-teman, misalnya saya pilih yang ini ya. Oke, nah ini langsung ada fotonya ya. Jadi ukurannya sudah otomatis, kemudian fotonya juga otomatis ya. Lalu misalkan di sini adalah manager ya, manager. Oh sorry, namanya dulu ya. Misalnya Priscilia ya, shift enter kemudian manager kayak gini ya. Kemudian kita blok ke sini. Ini sini bisa nulis, di sini bisa ya. Tadi nulisnya saya
tulis di sini ya. Sekarang di sini sama aja. Kita pilih format, kemudian kita pilih teksnya warna kuning ya. Oke, kemudian fotonya tinggal klik, lalu cari foto si namanya ya. Misalnya, oh ini fotonya cewek semua ya. Oke, yang ini ya. Nah, kayak gini. Selanjutnya untuk cara ini juga sama ya. Misalnya ini kepala misalkan produksi ya. Produksi misalkan namanya dulu ya. Misalnya Sinta. Nah, Sinta kepala produksi. Nah, ini kita blok dulu, kemudian kita format, lalu pilih warnanya kuning gitu ya. Kemudian fotonya kita ambil lagi, fotonya bisa dari sini ya. Oke, pilih offline, kemudian cari fotonya yang sesuai dengan namanya ya. Oke, saya coba yang ini aja. Nah, kemudian di sini misalnya ada lagi Kiki apa ya, Kiki Wati lah misalkan. Wati, shift enter, kemudian misalnya si jabatannya kepala pemasaran. Nah, misalkan kayak gini ya. Oke, ini kita pilih warnanya dari format, kemudian kuning ya. Kemudian ini fotonya dari sini offline, kemudian cari fotonya, misalnya saya pilih ini. Oke, lalu terakhir misalnya si Janita ya, misal Janita ya, sip. Ini misalnya kepala gudang. Nah, kayak gini ya. Kepala gudang, kemudian format, pilih warnanya kayak gini. Ini fotonya bisa dari sini, bisa dari sini ya, sama aja. Oke, ini pilih yang misalnya yang ini ya. Nah, sekarang sudah otomatis ada semua ya. Nah, gini aja sih sebenarnya cara membuat struktur organisasi dengan cepat menggunakan Smart Art ya. Nah, kalau sudah kayak gini, misalnya teman-teman ingin mewarnai misalnya ininya warnanya terlalu cerah ya, kita pilih yang agak gelap ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan desain atau pilih warna-warnanya sini, warna-warna itu dari sini ya. Desain, kemudian ini colornya ya. Ini tinggal pilih warnanya mau model seperti apa, juga sudah ada semua ya. Oke, saya kira yang tadi pilih warnanya yang ini. Kalau misalnya tidak ingin warna-warna style atau template yang ada di sini, teman-teman bisa menggunakan menu format, kemudian di sini pilih fill ya, save fill. Nah, saya buat agak gelap dikit. Nah, kayak gini ya, ini lebih mencolok ya. Jadi warna tulisan dengan backgroundnya itu akan terlihat jelas ya. Oke. Nah, misalnya ada lagi di sini, misalkan ini kepala produksi, kepala pemasaran, kepala gudang, ada lagi ya di bawah manajer ya. Misalkan di bawah manajer itu kita buat di sini asisten manajer gitu ya. Di bawah Priscilia ada lagi. Caranya bagaimana? Caranya gampang ya. Jadi klik dulu objeknya, kemudian klik kanan, lalu add shape. Nah, ini pilih aja below. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini untuk di bawah si Priscilia misalkan ada yang namanya si apa ya? Namanya misalnya Atun. Nah, gini ya. Misalkan ini Atun adalah asisten manajer. Oke, kayak gini. Nah, ini fotonya juga sama, tinggal pilih aja. Nah, gitu ya cara memberi nama atau menambahkan ya. Nah, misalkan ini. Oke, ini bagaimana sih ini? Kalau misalnya ingin ukurannya sama seperti ini, tinggal dipilih aja dari menu format, kemudian size. Sini tinggal diatur ya. Oke, kayak gini ya, tinggal diatur aja teman-teman. Nah, kayak gitu. Misalkan ini iya segini ya. Ini kurang panjang misalkan. Nah, kayak gini. Nah, berikutnya ini kalau misalkan ingin warnanya sama boleh. Tapi biasanya kalau saya ingin lebih menarik lagi kan ini dari manajer di bawahnya berbeda lagi warnanya gitu ya. Nah, bagaimana sih kalau misalkan ini terlalu panjang? Ini tinggal tarik aja ya, tarik aja ke sini. Oh, sorry. Ini harus dengan fotonya, kemudian shift, tekan ini, lalu pilih atau drag di sini. Nah, kayak gitu caranya ya. Ini akan lebih simple, lebih cepat ya dibandingkan cara manual ya. Dan caranya juga kalau misalkan ini si kepala produksi punya staff ya. Caranya gampang. Ini tinggal klik kanan di sini pada objeknya, kemudian add shape, kemudian add shape below.
Nah, di bawahnya ya, misalkan ini stafnya ya gitu, staf. Nah, ini staf. Kemudian di sini fotonya, stafnya cuma satu orang misalkan ya. Siapa ya yang ini aja. Nah, kayak gitu. Lalu misalnya ini ingin ukurannya sama ya, sama aja kayak tadi ini desain, kemudian ini tinggal atur aja ya. Nah, tinggal ngatur kayak gini. Oke, ya staf. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, kayak gini aja sih sebenarnya. Kalau ini punya staf lagi tinggal tadi tambahkan ya. Bedanya kalau misalkan ingin menambahkan ke kanan tinggal add shape, kemudian sorry ya. Kalau menambahkan ke kanan ini add shape, kemudian after ya. Kalau before sebelumnya, kalau above di atas, kalau below di bawah gitu. Kalau asisten sama kayak gini ya, asistennya di bawahnya gitu. Atau misalkan ke sini ya, sama aja. Oke. Oke, kayak gini aja sih sebenarnya, caranya gampang, mudah ya untuk membuat, bagaimana cara membuat struktur organigram ya. Nah, sekarang teman-teman misalnya kalau ingin melebarkan ya kayak gini caranya gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gini ya sudah selesai. Ini gampang banget cara membuat struktur organisasi atau organigram menggunakan Smart Art ya. Oke. Demikian video kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.